Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Farizi Surbakti dengan NIM 2203060075. Saya akan menjelaskan tentang sel hewan. Yang pertama ada nukleolus, yang ini nukleolus atau anak inti sel, tempat pembentukan ribosom yang berfungsi sebagai pembentuk protein dengan menggunakan RNA. Yang kedua itu ada nukleus, yang ini nukleus atau inti sel terletak di bawah di dalam membran sel, berfungsi sebagai mengatur sel dan mengendalikan seluruh kegiatan sel. Lalu ada ribosom yang titik-titik ini. Ribosom terletak di luar retikulum, berfungsi sebagai sintesis protein. Lalu ada vesikel, yang ini vesikel atau ruang yang dikelilingi membran plasma yang berfungsi sebagai alat transportasi, pengangkutan, dan penyimpanan zat. Lalu ada retikulum kasar. Retikulum kasar terdapat banyak ribosom yang berfungsi sebagai sintesis lemak dan kolesterol. Lalu ada sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen menengah, dan mikrotubulus, berfungsi mempertahankan bentuk sel. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi jenis dan ukurannya tergantung dengan jenis selnya, berfungsi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Lalu ada retikulum halus. Retikulum halus tidak terdapat ribosom, berfungsi sebagai detoks racun. Lalu ada mitokondria. Mitokondria terdiri dari dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar, berfungsi sebagai respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Kemudian ada vakuola. Vakuola terdapat di membran lipoprotein, berfungsi membantu proses sel endositosis dan eksositosis. Kemudian ada sitosol. Sitosol merupakan cairan yang terdapat di antara sela-sela organel yang berfungsi sebagai proses seluler. Kemudian ada lisosom, yang ini. Lisosom berisi enzim-enzim yang berfungsi mencerna materi atau namanya fagositosis. Lalu yang terakhir ada sentrial. Ini sentrial atau batang silinder berfungsi sebagai badan basal, tempat terbentuknya silia dan flagella. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki membran sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan menimbun zat lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan menimbun zat pati. Sel hewan memiliki sentrial, sedangkan sel tumbuhan tidak. Sel hewan memiliki vakuola kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola besar.
Sel hewan mempunyai batas ambang pertumbuhan, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai batas ambang pertumbuhan. Sekian yang saya apakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.